Assalamualaikum Budian, selamat siang. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Kabar baik, Ibu. Bu Ena sendiri bagaimana kabarnya? Ya, saya juga alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana nih? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih, Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Iya, tidak apa-apa. Bu Ena mau menyampaikan apa nih? Begini, Bu, sebenarnya saya punya sedikit keluhan tentang perilaku siswa di sekolah saya, itu terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Jadi, mayoritas siswa di sekolah saya itu masih punya kebiasaan buruk, yaitu buang sampah di sembarang tempat, kemudian suka merusak tanaman yang ada juga. Nah, akibatnya ya di lingkungan sekolah menjadi kurang nyaman dan kurang sehat juga gitu loh, Bu. Oh, jadi Ibu mau membicarakan tentang kebiasaan buruk siswa yang kurang peduli terhadap lingkungan ya, Bu? Iya, Bu, itu masalah yang sekarang saya hadapi di sekolah, Bu, baik di kelas saya maupun di kelas yang lain. Oh iya, baik Bu. Nah, sekarang kita hanya punya waktu sebentar nih Bu. Kira-kira Bu Ena ingin mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini? Nah, intinya saya itu ingin merubah kebiasaan buruk yang dilakukan para siswa di sekolah saya, Bu, karena menurut saya menjaga lingkungan itu sangatlah penting, Bu, baik di masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Betul, merubah kebiasaan buruk siswa, mengotori lingkungan ya Bu. Iya, Bu, seperti itu. Oh iya, sekarang kalau menurut pendapat Bu Ena, kira-kira kebiasaan siswa yang baik dalam menjaga lingkungan itu seperti apa sih? Menurut saya, kebiasaan yang baik itu ya, yang pertama pastinya membuang sampah pada tempatnya, Bu. Kemudian membersihkan lingkungan yang kotor dengan menyapu atau mengepel, ataupun menjaga tanaman agar tidak rusak, serta menjaga fasilitas lain yang ada di sekolah agar lingkungan tetap nyaman dan asri, Bu. Menurut saya seperti itu. Menurut Bu Ena, kalau nilai antara 1 sampai 10, kira-kira siswa di sekolah Bu Ena ada di nilai berapa nih dalam kepeduliannya terhadap lingkungan? Ya, macam-macam sih, Bu. Ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Tapi menurut saya, rata-rata ya paling ada di rentang nilai 4, Bu. Mereka itu sebenarnya ada juga yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dari yang lainnya. Tapi mayoritas ya masih kurang peduli akan lingkungan, Bu. Seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkin kalau Bu Ena menginginkan mereka berada di angka 10, sepertinya masih sulit ya Bu. Tapi sekarang, paling tidak Bu Ena mengharapkan mereka ada di nilai berapa nih? Paling tidak, saya berharap mereka ada di nilai 8, Bu. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Ena lakukan untuk meningkatkan kepedulian para siswa hingga berada di angka 8? Sebenarnya saya juga masih berpikir, Bu, sebenarnya apa saja yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Bu? Baik, sekarang menurut Bu Ena, siswa itu keinginannya bagaimana sih agar mereka dapat bersemangat dalam menjaga lingkungan mereka? Ya, sebenarnya mungkin mereka membutuhkan sosialisasi khusus tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, dimulai dari lingkungan rumah sampai lingkungan sekolah. Kalau enggak, mungkin mereka bisa membawa atau menanam tanaman hias sendiri di sekolah agar mereka lebih menyayangi tumbuhan dan tidak merusaknya. Selain itu, sekolah juga bisa menambah fasilitas untuk memudahkan mereka membuang sampah dengan menambah tempat sampah
Dan untuk menambah semangat dan mengingatkan mereka, para guru bisa membuat poster atau slogan di sekitar sekolah yang berisi tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Nah, menurut saya mungkin seperti itu, Bu. Nah, menurut Bu Erna, kira-kira Ibu bisa nggak melakukan upaya-upaya seperti yang Ibu katakan tadi? Sepertinya saya bisa, Bu. Ya, tentunya harus melalui bantuan dan kerjasama dengan pihak lain, terutama rekan sejawat, Bu. Kalau teman sejawatnya gimana, Bu? Apa kira-kira mereka akan siap untuk membantu Ibu? Tentunya akan siap, Bu. Mungkin terlebih dahulu saya akan koordinasi dengan atasan saya bahwa kami akan melakukan program untuk meningkatkan rasa kepedulian siswa terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama di lingkungan sekolah tempat kami menimba ilmu, Bu. Tentunya semua ini akan memerlukan waktu ya, Bu. Tapi Iya. menurut Ibu, upaya apa nih yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian membentuk rencana aksi bersama-sama rekan sejawat saya, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukannya? Ya, mungkin mulai minggu depan bisa, Bu. Saat mulai tahun pelajaran baru, saya sudah bisa lakukan itu. Sepertinya saya harus segera memulai program ini, Bu. Soalnya sudah rawan sekali. Baik, Bu Ena, kita sudah berada di akhir percakapan nih. Ya. Menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini? Menurut saya, yang saya dapatkan berupa solusi, Bu. Pada awalnya saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, tapi sekarang saya mendapatkan gambaran, Bu, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Saya akan memulainya dengan cara berkolaborasi dengan atasan dan rekan sejawat dalam meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Oke, baik Bu. Kalau begitu, kapan-kapan kita bercerita lagi ya. Saya penasaran nih nanti hasilnya bagaimana. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Ena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin setelah ini refleksinya Bu ya langsung. Untuk refleksinya berarti langsung sekarang apa nanti setelah saya praktek dulu Bu? Hmm, Langsung disampaikan mungkin ke. sekarang setelah yang pertama. Oh iya. Oke, baik Bu Ena. Terima kasih untuk praktik coachingnya hari ini. Untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi selama kita melakukan percakapan coaching ini, saya lihat alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Bu. Jadi Ibu memiliki satu permasalahan tentang eh, masalah kebersihan lingkungan ya Bu. Karena Iya, ada Bu. siswa Ibu yang kurang begitu peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang perlu ditingkatkan dari kegiatan coaching ini, saya rasa sudah lebih baik ya Bu, sudah lebih baik dari sesi latihan kemarin. Kita juga sudah tadi melakukan percakapannya sudah cukup lancar. Kemudian Bu Ena juga tadi sudah menyampaikan permasalahannya, kemudian ada beberapa solusi yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah Ibu Erna ya. Kemudian Iya, untuk yang Bu. selanjutnya, yang
Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, tadi mungkin, saya berusaha untuk fokus dan mendengarkan tentang keluh kesah Bu Erna dan alhamdulillah saya bisa mencerna dengan baik apa yang Ibu sampaikan dan mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sudah rencanakan itu nanti bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian nanti hasilnya juga bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nah, untuk yang terakhir, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kegiatan coaching pada hari ini itu masih sama. Yang pertama, saya harus lebih banyak belajar, kemudian mencari referensi-referensi tentang kegiatan coaching, kemudian mungkin saya juga bisa belajar dengan rekan sejawat yang lain yang sudah terbiasa melakukan kegiatan coaching ini. Mungkin itu saja Bu refleksi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk berikutnya mungkin saya akan menyampaikan umpan balik, Bu. Ya, Umpan baik Bu balik Irma. selama pada saat tadi di coaching oleh Budian. Perasaan saya selama di coaching tadi, saya merasa senang, Bu. Mungkin karena saya dapat menemukan kekurangan dari upaya-upaya yang telah saya lakukan sebelumnya, walaupun sebenarnya upayanya sudah berbagai macam cara, Bu, tapi ternyata masih kurang efektif untuk mengatasi permasalahan yang telah saya alami. Nah, selain itu, saya juga menemukan beberapa solusi untuk kedepannya dalam rangka mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan yang menurut saya sangat urgent karena saat ini pun tanaman-tanaman di sekolah itu, tanaman-tanaman hias itu masih banyak yang dirusak oleh siswa, Bu. Padahal itu kami mengadakannya dengan susah payah sebenarnya. Nah, kemungkinan perilaku siswa itu penyebabnya yang harus kami rubah itu, Bu. Jadi mungkin itu umpan balik dari saya. Intinya saya merasa senang karena saya mendapatkan solusi akhirnya setelah saya di coaching oleh Budian. Terima kasih Budian. Ya, baik. Sama-sama Bu Erna. Sekarang bagaimana nih? Gantian. Budian mungkin mempunyai masalah juga. Ya, Bu. Sekarang gantian ya, Bu. Saya yang sharing tentang permasalahan yang Iya, ada di sekolah saya. iya baik Bu. Oke, kita mulai ya, Bu. Baik. Assalamualaikum, Bu Erna. Mohon Ya, maaf mengganggu waktunya. ya, Waalaikumsalam Budian. Ibu tidak apa-apa, santai saja Bu. Silahkan. Ya, Ibu Erna bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Budian sendiri bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Ya, sudah lama ya, Bu. Kita tidak berbincang-bincang. Ada apa nih? Apa yang bisa saya bantu untuk Budian? Iya, Bu Erna. Jadi begini, kedatangan saya ke sini, saya ingin sharing nih dengan Bu Erna terkait permasalahan salah satu murid saya di kelas yang nanti saya minta saran pemecahannya, Bu. Oh iya, baik, Budian. Silahkan Budian ceritakan permasalahannya seperti apa, sedetail mungkin. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusi bersama setelah coaching ini, Bu. Iya, baik, Bu. Jadi begini, Bu Erna, salah satu murid saya yang laki-laki itu ada yang seperti hiperaktif, Bu. Dia itu sebenarnya bukan termasuk anak yang nakal. Namun, ketika di kelas, dia itu sering sekali kehilangan fokus ketika sedang belajar. Kemudian, dia juga sering mengajak ngobrol temannya saat pembelajaran berlangsung. Jadi, secara otomatis teman-temannya yang lain ini terganggu, Bu. Dan dia juga suka jalan-jalan sendiri di kelas. Jadi dia itu tidak bisa diam saat kegiatan pembelajaran. Seperti anak yang kelebihan energi gitu, Bu. Jadi saya bingung nih, bagaimana sih solusi untuk menghadapinya?
Ya baik Bu, jadi Bu Dian itu memiliki seorang siswa laki-laki yang bisa dikatakan hiperaktif dan memiliki energi berlebih ya Bu. Nah, dia Iya, sebenarnya tidak betul. nakal. Iya, sebenarnya dia itu tidak nakal, hanya sering kehilangan fokus pada saat pembelajaran, mungkin seperti itu. Dia senangnya mengajak ngobrol teman-temannya. Ketika pembelajaran sedang berlangsung juga suka berjalan ke sana kemari. Kemudian teman-teman yang lain pun otomatis akan merasa terganggu, Bu. Seperti itu mungkin, Bu. Benar sekali Bu Erna, tepat seperti itu. Iya, baik. Nah, sekarang apa nih harapan Budian ketika kita nanti selesai melakukan sesi coaching ini, Bu? Ya, jadi saya sangat berharap setelah sesi coaching dengan Bu Erna ini selesai, nanti saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid saya ini. Jadi intinya saya ingin membantu murid saya untuk kembali fokus dalam pembelajaran dan diharapkan nanti dia tidak mengganggu temannya lagi Bu ketika pembelajaran berlangsung. Iya, Budian baik. Tujuan yang sangat mulia, Bu. Sebenarnya Budian ingin membantu mencari solusi untuk permasalahan murid tersebut. Nah, menurut Budian, murid dengan fokus yang baik, dengan kesadaran diri yang baik, dan manajemen diri yang baik itu idealnya seperti apa sih, Bu? Menurut saya, murid yang memiliki kesadaran yang baik itu, dia paham betul nih posisi dia saat itu apa. Jadi dia sadar apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat itu. Kemudian menurut saya, indikatornya satu lagi, itu bisa fokus untuk melakukan sesuatu yang ada di hadapannya dia. Jadi dia dalam mengikuti pembelajaran itu memiliki kesadaran penuh. Begitu Ibu menurut pandangan saya. Iya, saya setuju sekali Bu dengan pandangan Budian tentang kondisi ideal murid Budian. Nah, yang Budian harapkan yaitu memiliki fokus yang baik, memiliki kesadaran diri yang baik, dan memiliki manajemen diri yang baik. Nah, selama ini apa saja yang sudah Budian lakukan untuk mengatasi murid tersebut, Bu? Selama ini yang sudah saya lakukan itu diantaranya mengingatkan, kemudian menasehati, dan memberikan pemahaman bahwa tindakannya tersebut itu mengganggu orang lain. Tetapi di lain hari tindakan tersebut terus saja terulang, Bu. Jadi kalau saya perhatikan anak ini seperti tidak memiliki rasa bersalah. Pada saat dinasehati mengatakan iya, tetapi keesokan harinya diulangi kembali. Padahal saya sudah memberikan tanggung jawab dengan menjadikan dia itu seorang ketua kelas, Bu. Tujuan saya itu supaya kepercayaan yang saya dan teman-temannya berikan itu bisa menjadi rem untuk dirinya dan menghindarkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi ternyata dampaknya belum begitu signifikan, Bu. Oh iya, baik Bu Dian. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang telah Ibu lakukan mulai dari menasehati, mengingatkan, menegur, sampai memberikan kepercayaan itu sebenarnya sudah betul ya Bu. Tetapi ternyata dampaknya belum signifikan. Nah, berarti ini ada hal-hal lain yang perlu Ibu lakukan. Nah, hal lain itu kira-kira apa Bu menurut Ibu? Apa ya? Apa saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ya, Bu, dalam kegiatan pembelajaran? Iya, itu bisa, Bu. Menurut Bu Dian, seberapa penting pembelajaran sosial emosional itu diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya itu sangat penting, Bu, karena kebetulan di sekolah saya itu kan tidak ada guru BK. Nah, saya sebagai guru kelas, saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional supaya anak ini memiliki kesadaran diri yang tadi saya harapkan. Iya, saya setuju dengan apa yang Bu Dian sampaikan. Nah, mungkin ada alternatif lain nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi murid tersebut.
Mungkin alternatif lain yang akan saya lakukan, saya akan memanggil dia secara empat mata, kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Iya, jadi nanti Budian akan melaksanakan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, menurut Budian, apa fungsi dari pelaksanaan segitiga restitusi tersebut? Jadi menurut saya fungsi dari segi restitusi yang akan saya lakukan nanti itu untuk menstabilkan identitasnya dia dan harapannya dia menyadari kesalahannya dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dirinya itu terpuruk, Bu. Iya, baik. Saya setuju sekali dengan Budian. Memang melaksanakan segitiga restitusi itu bisa menjadi sebuah solusi ya, Bu. Dari alternatif-alternatif yang Budian akan lakukan, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas dan melakukan segitiga restitusi. Nah, kira-kira ada tidak langkah-langkah lain lagi yang bisa membantu murid tersebut, Bu? Iya, sebenarnya saya kepikiran lagi tentang ini, Bu. Dia kan kalau dilihat dari fisik luarnya, itu sepertinya gaya belajarnya kan kinestetik. Meskipun Ya. nanti saya juga butuh penelitian yang lebih lanjut. Karena kalau dilihat dia itu energinya berlebih, Bu. Saya kepikiran untuk memberi dia kesibukan-kesibukan dengan menerapkan strategi pembelajaran active learning. Jadi, nanti strategi active learning ini akan saya wujudkan di diferensiasi prosesnya, di mana nanti saya akan menyusun pembelajarannya dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya dia dan menyalurkan energinya ke arah yang lebih baik. Wah, Budian, ini idenya bagus sekali, Bu. Nah, berarti nanti Budian akan melaksanakan diferensiasi proses dengan gaya belajar kinestetik, begitu ya, Bu. Sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi kebutuhan belajarnya. Iya, betul. Rencananya seperti itu, Bu. Nah, sekarang eh, kira-kira secara detailnya itu seperti apa, Bu, nantinya, Bu? Jadi selama ini saya belum memfasilitasi secara maksimal anak-anak kinestetik. Kebetulan saya lebih banyak ke visual dan audio. Kemudian saya berpikir untuk lebih banyak mengintegrasikannya atau mengintegrasikan gaya belajar kinestetik ini ke dalam praktik kemudian permainan yang mungkin melibatkan fisik seperti misalnya permainan ular tangga raksasa, kemudian outdoor class, mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Berarti nanti Budian akan memperbanyak praktik, game, terus outdoor class juga. Nah, dari alternatif-alternatif yang akan Ibu lakukan, alternatif mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini nih, Budian? Saya rasa alternatif yang ketiga, Bu. Karena saya pikir saya harus secepat mungkin membuat strategi pembelajaran yang memang memfasilitasi dia sebagai anak kinestetik. Iya, jadi Budian akan melaksanakan strategi pembelajaran active learning sehingga anak akan lebih fokus dan tidak mengganggu temannya lagi ya Budian. Nah, betul Ibu, kira-kira seperti itu harapannya. Iya. Nah, kira-kira siapa saja nih yang akan Ibu dilibatkan dalam rencana aksi ini? Yang akan saya libatkan yang pertama anak tersebut, kemudian teman-teman sekelasnya, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah, Bu. Iya, baik. Berarti nantinya Ibu Dian akan melibatkan murid, teman sejawat, dan kepala sekolah. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya berencana melakukannya minggu depan, Bu, mungkin saat tahun pembelajaran baru.
Ya, baik. Mantap sekali, Bu Dian. Nah, saya dukung rencana Ibu. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Tetap semangat, tetap optimis, dan jangan ragu untuk melakukan perubahan, Bu. Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan hari ini, kita jadwalkan lagi untuk melaksanakan coaching sesi kedua ya, Bu. Nah, saya juga Bisa. tidak sabar nih untuk mendengar hasil dari yang telah dilakukan oleh Ibu Dian nantinya. Baik Ibu Erna, mohon doanya ya Bu. Iya, baik Bu, saya doakan semoga sukses semuanya. Baik Bu Erna, sepertinya sudah cukup untuk hari ini ya Bu. Saya mohon pamit dulu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas sesi coaching pada hari ini. Saya jadi punya gambaran nih untuk apa yang harus saya lakukan. Iya. Ya, sama-sama Bu Dian. Terima kasih juga Bu Dian. Jangan sungkan ya untuk bercerita lagi di coaching sesi kedua nanti ya Bu. Oke, siap Bu Erna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Nah, sekarang saya akan menyampaikan refleksi Bu sebagai coach pada kesempatan ini. Untuk refleksi diri saya, yang pertama yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, menurut saya yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi, yaitu pembicaraan sudah berjalan dengan lancar dan mengalir, Bu. Jadi antara coach dengan coach sudah saling memahami peran kita masing-masing. Mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching ini ya, Bu. Nah, untuk yang kedua, Amin. yang masih perlu ditingkatkan, menurut saya yang masih perlu ditingkatkan itu mungkin saya perlu belajar lagi, memperbaiki pertanyaan agar lebih mampu menggali permasalahan dan lebih mampu menggali solusi terbaik dari Koci di sini yaitu dari Budian. Untuk pertanyaan ketiga yaitu em, untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Nah, yang saya lakukan tadi untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu saya berusaha tetap fokus Bu ap- akan apa yang disampaikan oleh Budian. Jadi saya itu tetap fokus akan apa yang Budian bicarakan agar tujuannya saya mampu mencari solusi dan membantu Budian dalam mengatasi permasalahan ini, Bu. Nah, yang terakhir ini yang saya lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya, yaitu saya akan berusaha untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya tentang strategi pelaksanaan coaching, baik terhadap siswa ataupun dengan rekan sejawat, agar saya mampu mencapai tujuan dari proses coaching itu sendiri dengan maksimal. Nah, sekarang kira-kira umpan balik dari Budian nih, apa yang Budian rasakan pada saat di coaching oleh saya tadi? Baik Bu Erna. Yang saya rasakan ketika tadi di-coaching oleh Bu Erna, yang pertama saya merasa senang, karena kegiatan coaching tadi berjalan asik ya, Bu, dengan permasalahan, saya yang akhirnya dari kegiatan coaching ini saya bisa, menemukan solusi-solusi yang sebelumnya belum sempat terfikirkan, tapi karena tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Erna sampaikan, saya jadi kepikir, "Oh, saya harus melakukan ini," gitu. Kemudian, Iya. yang selanjutnya, kegiatan coaching ini juga memotivasi saya bahwa, saya harus terus belajar dan harus terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat menjadi guru yang lebih baik. Mungkin itu saja Bu Erna yang bisa saya sampaikan. Iya, ya baik. Terima kasih Bu Dian. Mungkin sesi coaching kita pada saat ini sudah berakhir, Bu Dian. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas solusinya juga. Mungkin akan kita lanjutkan coaching di waktu-waktu berikutnya, Bu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Erna.